Ini yang baru-baru ini saya juga penyelundupan hukum. Bagaimana seorang liberal itu dengan usianya yang belum masuk kriteria sebagai wakil presiden diupayakan sedemikian rupa sehingga bisa masuk. Artinya menabrak aturan untuk melanggengkan suatu kepentingan. Oke, mengenai yang Bapak bilang tadi, kan Bapak di background Bapak itu menjadi dosen sudah 10 tahun gitu ya Pak ya? 10 tahun. Nah, Bapak tadi juga tamatan dari S1 Hukum dan S2 di Unja gitu ya Pak ya? Menurut Mbak, kira-kira gitu ya Pak, kenapa Bapak sangat minat sekali untuk mengambil studi ilmu hukum ini gitu? Padahal kan banyak sekali ilmu yang menjadi minat kita gitu Pak. Jadi ini berkaitan tadi yang saya sampaikan mahasiswa gagal salah satunya salah jurusan. Preferensi tadi ya Pak ya. Jadi sebetulnya dulu waktu tamat sekolah ya kita kan punya kuliah gitu. Iya benar-benar. Punya kuliah jurusan apa. Nah waktu itu sebetulnya saya sama dengan teman-teman semua tidak begitu punya preferensi sebetulnya, gitu kan? Tidak punya harus masuk ini karena peluang kerja ini belum sampai situ, kan? Belum sampai situ, masih jauh. Jadi waktu itu saya ikut SPMB namanya seleksi penerimaan mahasiswa baru harga SBMPTN di Unja. Waktu itu kita bisa pilih 2 atau 3 jurusan, pilihan utama dan pilihan 2 gitu kan. Nah saya bikin dulu pilihan pertama itu ekonomi. Pilihan kedua hukum gitu. Kenapa saya pilih ekonomi? Karena saya dulu sekolahnya di SMEA, SMK ekonomi gitu kan. Nah itu SPMB lulus, tapi lulusnya di hukum. Nah gitu, lulusnya di hukum. Ya saya sih ya fine aja gitu kan, nggak gitu terbeban kok di sini enggak, fine aja jalani. Nah setelah jalani ternyata menarik. Banyak tantangan ya Pak ya? Kan itu menariknya begini, kalau ekonomi itu kan hitung-hitungannya ya. Iya benar Pak. Saya termasuk yang kelemahan matematika. Sama kita Pak. Jadi ternyata ada hikmahnya ternyata. Iya. Nah hukum itu tidak bicara matematika, tidak bicara hitungan, tapi bicara logika, bicara penalaran, sebagainya. Dan saya tertarik dengan itu gitu. Jadi ternyata jurusan ini sesuai passion saya ternyata, gitu kan. Maka saya sampai bisa lanjut S2, bahkan sekarang lagi studi S3 gitu kan. Kalau nggak sesuai passion nggak akan mampu loh. Iya benar sekali. Karena sesuai passion. Jadi artinya ya memang senang gitu dengan itu, jadi memang mendalami gitu kan, artinya ada hikmahnya juga ternyata gitu kan. Nah gitu. Berarti ada hikmahnya membuat 2 pilihan ya Pak ya, jangan satu gitu. Begitupun dengan Caca ataupun saya gitu ya pribadi gitu ya Pak. Untuk kedepannya mungkin harus seperti Bapak punya 2 option gitu. Jadi nggak melulu kita tuh stuck di satu pilihan saja gitu kan. Apalagi yang Bapak bilang tadi, rupanya saya berjodoh di pilihan kedua gitu ya Pak ya. Menarik sekali. Kira-kira Bapak ada ini nggak Pak, niatan untuk lanjut S3-nya gitu? Oh sedang kuliah sekarang? Sedang kuliah Bapak? Oh Masya Allah sedang kuliah Pak ya, kita doakan semoga cepat selesainya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya Caca. Nah tadi kan Bapak udah menyampaikan alasan Bapak kenapa Bapak memilih ilmu hukum. Nah menurut Bapak nih gimana tentang penegakan hukum di Indonesia saat ini? Penegakan hukum di Indonesia ya? Penegakan itu artinya bagaimana dijalankan. Sudah ada hukumnya nih, aturan sudah ada, penegakan itu dijalankan aturannya, bukan seperti penegakan. Menurut saya bicara tentang penegakan hukum, kita harus meninjau kepada teorinya Lawrence Friedman tentang 3 element of legal system. Ada 3 unsur dalam penegakan hukum itu. Pertama adalah legal substance. Legal substance itu adalah substansi hukum atau aturan hukumnya. Kedua adalah legal structure, strukturnya adalah aparat penegak hukumnya. Ketiga adalah legal culture, adalah budaya masyarakat. Jadi ada 3 faktor nih, aturan hukumnya, aparat penegak hukumnya, dan budaya masyarakat. Nah, maka untuk melihat penegakan hukum di Indonesia kita harus melihat pada 3 unsur nih, yang mana yang masih lemah, kan itu. Kita lihat pertama aturan hukumnya. Menurut saya di Indonesia ini aturan hukum itu cukup baik dan banyak, bahkan banyak
Indonesia ini adalah rimba belantaranya undang-undang. Iya benar Pak. Karena sudah sangat banyak kali undang-undang yang ada di Indonesia ini. Dan dibuat sudah cukup baik saya pikir. Walaupun kalau masih ada kekurangan sedikit itu biasa. Tapi secara umum sudah cukup baik. Artinya dari segi legal substance, dari segi aturan di Indonesia ini hukum itu sudah baik. Aturannya sudah baik, ya, regulasi sudah baik. Kita masuk kedua adalah legal structure, aparat penegak hukumnya. Nah, di sini kita bisa menilai bagaimana kualitas aparat penegak hukum di Indonesia ini. Aparat penegak hukum itu dalam arti luas ya, bukan hanya bicara polisi, bukan hanya itu. Semua polisi, jaksa, hakim, pegawai negeri, semua yang di pemerintahan itulah aparat penegak hukum. Karena dalam arti orang yang menjalankan undang-undang, aturan dan penegak hukum. Nah, di sini yang masih bermasalah. Karena ada aparat-aparat penegak hukum itu yang masih memiliki moralitas yang kurang baik, yang masih bisa istilahnya penyelewengan hukum, gitu kan? Ya, misalnya seperti polisi, misalnya atau jaksa, orang ditangkap polisi bisa nego-nego supaya dilepaskan ketika itu juga. Iya benar Pak. Polisi menggerebekkan orang sedang pesta sabu-sabu dan digerebek malam, namanya digerebek, tangkap kan seharusnya tangkap aja, kurung aja gitu kan. Dinegokan ke keluarga, ini anaknya ketangkap nih gimana, tolong lepasin kata keluarganya kan, bayar sekian katanya, bayar sekian lepasin malam itu juga. Itu kan sudah bobrok kan. Iya benar Pak. Belum lagi masalah di jaksa, misalnya, oke lah di polisi ini Pak, di jaksa, masalah tuntutan, misalnya, itu kan dalam pasal-pasal itu kan banyak masalah, bisa pakai yang mana, gitu kan. Misalnya dalam segi penyalahgunaan narkoba aja misalnya, bisa jadi pemakai, bisa jadi pengedar, gitu kan. Nah, kalau pemakai kan hukuman lebih ringan daripada pengedar, gitu kan. Dimainkan di jaksa nanti ini mau pakai pasal yang mana? Kalau mau pasal pakai jadi pemakai, hukumannya ringan. Kalau mau jadi pengedar, hukumannya berat. Padahal ini pengedar yang banyak, seharusnya pengedar, tapi tawarin mau jadi pemakai enggak. Kalau menjadi pemakai hukuman ringan, bisa direhab, bayaran sekian, kan gitu. Jadi yang gitu-gitu itu apa ya? Memang terjadi gitu. Memang kenyataan ada. Belum lagi di pengadilan, hakim itu masih bisa dinegosiasi gitu. Ya, hakim pidana, hakim Mahkamah Konstitusi itu masih bisa dinegosiasi. Apalagi kalau ada paman-paman di hakim itu kan, itu sangat bisa dinegosiasi kan, keluargaan gitu kan. Iya benar Pak. Nah, jadi masalah legal structure gitu, masalah aparat. Jadi aparat itu tidak semua, tapi ada oknum yang masih memiliki moralitas yang kurang baik, masih celah-celah. Iya benar sekali. Jangan kan itu, kita ditilang di jalan aja, nanti polisinya nama ini mau damai tempat atau gimana? Iya benar Pak. Damai tempat kasih 25.000 jadi itu sarapan gitu kan. Nah, yang terakhir ini juga pengaruh kaitan dengan yang kedua tadi, legal culture, budaya masyarakat. Budaya kesadaran hukum masyarakatnya gimana? Kalau masyarakatnya kesadaran hukumnya tinggi, itu mau aparatnya nakal, ini nggak akan jadi. Karena sadar hukum, tahu salah, ya udah hukum aja gitu kan. Itu tadi misal ditilang, memang saya salah tilang aja Pak. Saya memang menyalahgunakan narkoba, tangkap aja saya gitu kan. Tapi kan karena budaya sadar hukum masih rendah, ya di Indonesia ini kan ya budaya sadar hukumnya memang relatif rendah. Masih rendah. Masih relatif rendah. Yang simpel-simpel aja, misalnya kita berkendara, ketemu lampu merah, itu kalau nampak ada peluang itu jalan juga kan. Iya Pak. Belum lagi nggak pakai helm, gitu kan? Iya benar. Itu padahal melanggar semua itu gitu kan. Jadi masalah korupsi di Indonesia ini itu sudah budaya juga menurut saya. Benar sekali. Di level top, di level pejabat itu jangan gitu, nggak usah ditanya. Iya benar Pak. Di level yang bawah nih korupsi juga sudah ada. Apa contoh? Yang kita aja yang masih anak-anak sekolah itu nggak bisa ngisi tugas nyontek. Iya benar Pak. Itu cikal bakal loh itu. Dikasih uang biaya kuliah
dibilangnya biayanya lebih besar, tapi sisanya ya Iya, korupsi benar. juga. Iya, sama aja korupsi, Pak. Korupsi juga, Ah, korupsi juga kan. iya, benar. Nah, apa urus administrasi di kantor-kantor supaya cepat kasihkan uang, Mm-mm. supaya cepat gitu kan, korupsi juga gitu kan. Jadi artinya itu ya budayanya sudah jadi budaya kan, budaya ketidaksadaran hukum itu kan. Nah, jadi artinya kalau kesimpulannya bicara bagaimana penegakan hukum di Indonesia, artinya kalau dari tiga itu dari segi aturan, aparat dan budaya hukum, kita masih bermasalah di aparat dan budaya hukum masyarakat. Di poin kedua sama ketiga berarti ya, Pak ya? Di situ. Kalau aturan sudah oke lah ya, sudah sudah ada lama untuk membuat satu undang-undang itu kan, Iya, benar. naskah akademiknya sudah dengan baik. Tapi bermasalah itu di penegakannya ini. Kalau aturan sudah dibuat sebagus sudah cukup mungkin baik. dan sudah semaksimal mungkin. Oke, Bapak. Mengenai option Bapak yang kedua tadi itu kan tentang ada legal structure gitu ya, Pak, atau tentang aparat penegak hukum gitu kan. Bahwasanya tadi Bapak juga ada bilang atau sering juga kita temui di masyarakat di lingkungan kita, bahwasanya ini ada beberapa oknum penegak hukum ini yang minta, bisa ditilang tuh dia minta gitu ya, Pak ya. Nah, mau diselesaikan secara kekeluargaan atau dibawa ke kantor gitu ya. Nah, mengenai peran penegak hukum seperti Polri dan TNI ini, nah bagaimana pendapat Bapak tentang penegak hukum dan beberapa kasus ini yang membuat kepercayaan masyarakat ini menurun karena mereka memang tidak sepatutnya begitu, tapi dibuat tidak baik gitu karena perilaku mereka. Ya, ini berkaitan dengan yang tadi ya. Iya, benar sekali. Pertama, penegak hukum itu yaitu semua penegak hukum lah ya. Tapi kalau Polri dengan TNI itu kan beda tugas. Iya, benar sekali. Kalau Polri itu untuk keamanan negara, kalau TNI untuk pertahanan negara. Nah, jadi terkait dengan apa ya, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia ini, menurut saya itu hal yang wajar. Hal yang wajar ada karena memang apa istilahnya track record penegakan hukum di Indonesia ini memang bermasalah. Jadi penyimpangan hukum itu terjadi. Ada juga penyeludupan hukum gitu kan. Benar Ya. sekali. Ini yang baru-baru ini menurut saya juga penyeludupan hukum nih. Bagaimana seorang Gibran itu dengan usianya yang belum masuk kriteria sebagai wakil presiden diupayakan sedemikian rupa sehingga bisa masuk. Artinya menabrak aturan untuk melanggengkan suatu kepentingan, gitu kan? Itu menurut saya sangat tidak etis. Iya, benar sekali, Pak. Mungkin secara yuridis itu ada jalannya ke MK, oke. Secara yuridis bisa, tapi secara moralitas, secara etika itu sangat tidak bermoral, sangat tidak beretika. Artinya itu ada semacam upaya penyelundupan hukum kan untuk melanggengkan suatu kepentingan tertentu. Kan? Nah, itu sangat tidak etis menurut saya. Nah, itu juga membuat kepercayaan masyarakat jadi turun gitu kan. Belum lagi Mahkamah Konstitusi sidang yang terakhir kemarin sidang sengketa pilpres. Benar. Yang akhirnya juga kan menolak juga kan akhirnya kan, walaupun ada dissenting opinion dari tiga hakim dan tiga yang menolak, tiga yang menerima sebetulnya gugatan itu. Tapi kan akhirnya diterima juga. Ini juga membuat menurunnya kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum di Indonesia. Belum lagi cara yang ringan-ringan tadi masalah tilang, masalah sogok nyogok. Iya, benar sekali ya. Ya masuk jadi anggota jadi Polri, jadi aparat Polri itu juga sogoknya berapa? Dibayar. Yang gitu tuh membuatkan kepercayaan masyarakat jadi turun. Wajar saja gitu. Tapi tidak bisa juga masyarakat menyalahkan pemerintah sepenuhnya karena masyarakat juga andil. Ya, tadi kan legal culture dengan budaya masyarakat, karena budaya masyarakat itu juga budayanya permisif dengan adanya penyimpangan hukum itu gitu. Permisif loh kita ini. Terhadap koruptor aja misalnya. Di Jepang itu orang kalau korupsi, misalnya ada yang korupsi nih pemerintah, pejabat pemerintah korupsi itu malunya luar biasa. Dia akan ketika jadi tersangka aja dia akan mengundurkan diri dari jabatannya karena malu. Rasa malu tadi ya, Pak ya. Malunya sangat tinggi. Benar. Nah di kita ketika tertangkap jadi tersangka kan nggak mengundurkan diri kan akan bicara biarkan proses hukum berjalan kan gitu kan. Tunggu diputus dulu baru mundur kalau dia terbukti bersalah, kalau enggak gitu kan. Nah padahal kan situ ada etika, ada moralitas gitu kan.
Dan kita pun juga permisif, kadang kita berpikir begini, dan nonton TV ada orang korupsi pejabat negara, wajarlah dia pejabat, Iya, ada benar. korupsi, itu kan permisif kita. Iya, iya. Nah mestinya kan kita tidak mentolerir itu mestinya, gitu kan? Tapi kita permisif dengan itu. Nah yang ini kembali lagi kepada bahwa ternyata aparat dan budaya kesadaran hukum masyarakat kita masih cukup rendah. Nah maka penegakan hukum di Indonesia itu menjadi kurang baik.